Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya Saimah Hidayah dari Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Prodi Akidah dan Filsafat Islam, UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya akan membacakan sebuah manaqib dari Sayyidah Khadijah, di mana tugas ini ditujukan untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah dakwah praktis yang diampu oleh Bapak Ahmad Syahabuddin STHI MPDI. Mudah-mudahan dengan adanya tugas ini menambah wawasan kita dan menambah keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sayyidah Khadijah adalah putri dari Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Asadiyah. Ibunya adalah Fatimah putri Zaidah bin al-Ahsam, keturunan dari Bani Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Allah Subhanahu wa taala telah menjaga nasab Khadijah dari kotoran-kotoran tradisi bangsa jahiliyah. Sehingga dengan demikian Khadijah diberi gelar dengan As-Sayyidah At-Tahirah yang memiliki arti pemimpin kaum perempuan yang suci. Dengan segala karunia yang dimilikinya, beliau lebih dikenal dengan sebutan Al-Kubra. Khadijah lahir 15 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Beliau dibesarkan di keluarga yang baik, rumah tangga yang suci dan damai, sehingga beliau menjadi perempuan yang sangat cantik, sempurna, budi pekerti, ilmunya, dan memiliki daya nalar yang tajam dan memiliki cita-cita yang mulia. Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai Khadijah dengan harta yang melimpah, sehingga beliau memperkerjakan para pembantunya untuk mengelola hartanya di jalan yang halal. Kemudian beliau memberi imbalan kepada para pembantunya dengan imbalan yang jelas. Inilah hal yang patut kita ambil hikmah dan kita contoh pada kehidupan kita pada saat ini. Pada suatu ketika sampailah berita-berita dakwah dari pemimpin para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW kepada Khadijah. Dan dengan penuh perhatian serta keyakinan, Khadijah langsung meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang diakui keutamaannya, orang yang takwa, dapat dipercaya, suci dari kotoran dosa, serta orang yang mulia yang tidak dapat dipersamakan dengan yang lainnya. Dengan segala kemuliaan dan keutamaan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW, Khadijah yakin bahwa usahanya akan untung di tangan Nabi Muhammad SAW. Dan dengan itu, singkat cerita, Khadijah pun menyerahkan usahanya kepada Nabi Muhammad SAW untuk dikelola. Dan singkat cerita, setelah Nabi Muhammad SAW menyelesaikan tugasnya dan barang dagangannya semuanya terjual dengan habis, dan Khadijah pun merasa senang, dan Khadijah memberi upah kepada Nabi Muhammad SAW dengan upah yang lebih besar dibandingkan dengan pegawai-pegawai yang lain. Khadijah memuji hasil kerja kerasnya Rasulullah. Khadijah kagum dengan apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dengan kepribadian yang mulia yang dimiliki Nabi Muhammad SAW ini membuat Khadijah terkesan dan meninggalkan perasaan yang mendalam dalam hati Khadijah. Kemudian apalagi cerita-cerita yang dibawakan oleh Maisyarah tentang keanehan-keanehan yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW yang menandakan bahwa beliau memiliki ciri-ciri kenabian gitu. Dan Khadijah pun merasakan sesuatu di dalam hatinya. Padahal sebelumnya Khadijah tidak pernah merasakan hal ini. Walaupun banyak pria yang berusaha mendekati Khadijah, tapi tidak seperti ini rasanya. Dan kemudian Khadijah pun memutuskan, dengan keyakinannya Khadijah pun memutuskan untuk menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam satu riwayat dikatakan bahwa Khadijah mengutus Nafisah binti Umayyah untuk menyampaikan perasaannya ini kepada Nabi Muhammad SAW, di mana pada saat itu Nafisah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang menghalangimu untuk menikah? Kemudian Nabi menjawab, aku tidak memiliki apa-apa. Nafisah kembali bertanya,
Jika engkau dianggap orang yang cukup, akan diberi harta, kecantikan, dan keserasian bagaimana? Nah, Nabi pun menjawab kembali, siapa orangnya? Kata Nabi. Nafisa menjawab, dia adalah Khadijah. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW menerimanya. Maka menikahlah Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian dalam kitab Sirah Ibnu Hisam telah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW memberinya mas kawin 20 onta yang baik-baik. Ada juga yang mengatakan 12,5 uqiyah emas, dan pada saat menikah usia Khadijah beranjak 40 tahun dan usia Nabi Muhammad SAW 26 tahun. Dan sebelum Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad SAW, beliau telah menikah dengan 2 orang lelaki. Yang pertama itu bernama Hindun Abu Halah bin Zarah dari Bani Adi, dan yang kedua Atik bin Ais bin Mahjum al-Quraisy. Di antara salah satu kemuliaan atau keistimewaan dari Sayyidah Khadijah adalah beliau memiliki saat-saat bersama dengan suaminya, yaitu Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi SAW adalah seorang yang suka berkhalwat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira. Dan ketika Nabi ingin pergi berkhalwat di Gua Hira, Khadijah selalu mempersiapkan segala macam perbekalan yang dibutuhkan oleh Rasulullah SAW, baik dari makanan, minuman, dan lain sebagainya. Dan ketika kepergian Nabi terasa begitu lama dan Khadijah pun merasa khawatir, Khadijah pun meninggalkan segala macam kesibukannya, meninggalkan segala macam pekerjaannya untuk menengok Rasulullah di Gua Hira. Dan pada saat Khadijah sampai di tempat keberadaan Nabi, Khadijah melihat Nabi sedang dalam kekhusyuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khadijah pun cukup hanya dengan melihat dan pergi kembali pulang ke rumah tanpa meninggalkan sepatah kata apapun. Begitulah Khadijah yang memiliki kepekaan perasaan yang sangat tajam, tidak ingin mengganggu dari kekhusyuan ibadahnya Nabi. Kemudian beberapa keutamaan lain dari Sayyidah Khadijah adalah beliau adalah perempuan yang pada saat beliau wafat langsung dikuburkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau adalah orang yang pertama beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau adalah istri Nabi Muhammad SAW yang paling utama. Kemudian dari pernikahan dengan Rasulullah SAW, Khadijah melahirkan 6 orang keturunan, yaitu Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah Al-Warrah. Demikianlah singkat dari pembacaan manaqib Sayyidah Khadijah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil keberkahan dari pembacaan manaqib ini. Dan kemudian bila ada salah-salah kata dari saya, mohon maaf. Segala bentuk kesalahan datangnya dari saya, dan segala bentuk kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.